Bab 526. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Cara bergerak dari benua barat ke benua timur diperkirakan sangat beragam. Tapi sampai saat ini, satu-satunya metode yang jelas adalah menggunakan Kepulauan Behen. Ini adalah tugas yang sulit. Berapa banyak orang yang menggunakan Kepulauan Behen untuk menyeberang ke benua timur? Selama 3 tahun terakhir, hanya ada 30. Ini adalah 30 dari 2 miliar pengguna. Behen Archipelago adalah Dungeon instan satu player. Itu adalah daerah yang sulit ditembus, membuat seseorang merasa bangga, hanya dari mencapai pulau ke-10. Dengan kata lain, para player yang berhasil mencapai benua timur sangat hebat. Tentu saja, ada beberapa pengecualian. Ada beberapa yang beruntung, cukup untuk bertemu Fog Island lebih awal, dan berhasil menyeberang ke benua timur. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Aku adalah yang terkuat di benua barat. Siapa yang pernah membayangkan jika aku bahkan tidak bisa meninggalkan desa pemula? Sialku. Jika aku tahu, benua timur adalah tempat seperti ini, aku tidak akan pernah datang. Aku pikir, aku beruntung bertemu Fog Island lebih awal dari yang lain. Sebuah kedai lusuh di Jalan Pangea Utara. Ada beberapa pria yang meratap. Keempat orang yang duduk di meja dan minum, semuanya adalah player. Mereka adalah 31 pemula, yang tiba di benua timur sebulan yang lalu, tapi belum bisa keluar dari Pangea. Kraugel sialan itu. Tujuan utama yang mereka miliki, ketika mereka dengan cepat menyeberang ke benua timur. Itu bukan hanya leveling. Dengan membersihkan event baru terlebih dahulu, mereka akan memonopoli semua jenis titel, skill, dan item tersembunyi. Ini adalah tujuan yang mereka kejar di benua timur. Tapi, itu sudah terlambat pada saat mereka tiba di benua timur. Pangea, desa awal di benua timur, telah tersapu oleh Kraugel. Pangea memasuki episode baru setelahnya, dan kesulitan meningkat secara eksponensial. Saat seorang player datang dari benua barat, Pangea akan mengalami krisis. Player itu akan menjadi pahlawan, dengan memukul mundur monster yang menyerbu Pangea. Sekali lagi, orang pertama memiliki keuntungan. Jelas jika sebagai pengunjung pertama ke Pangea, Kraugel menerima manfaat besar. Karena itu, mereka menjadi anjing yang mengejar ayam. Betapa busuknya, aku sudah berada di Pangea selama sebulan, dan tidak pernah sekalipun menerima kues khusus. Kraugel sendiri yang mendapatkan semua kues penting. Akan lebih baik meninggalkan Pangea, dan maju ke wilayah baru, tapi monster di utara telah tumbuh dengan stabil, sejak dikalahkan oleh Kraugel. Sekarang, mereka terlalu kuat. Dengan keterampilan kita, akan sulit untuk bergerak ke utara. Si brengsek Kraugel. Mereka tidak dapat mencapai tujuan asli mereka, di Pangea ini. Kraugel telah menyelesaikan sebagian besar kues tersembunyi dan lingkungan menjadi terlalu sulit. Bagaimanapun, pindah ke area baru adalah cara terbaik. Masalahnya adalah, jika tidak mungkin untuk pindah ke luar Pangea. Mereka harus bergerak ke utara, tapi itu tidak mungkin, karena tikus besar dan kuat tersebar di utara. Ada kues untuk menjalankan tugas di lingkungan, dan juga untuk menangkap monster di dekat sini. Jadi, naik levelnya cukup bagus. Ya, kita benar-benar tumbuh. Kita jauh lebih baik, daripada ketika kita pertama kali datang ke sini. Ranker dari 7 guild dan Overgearet yang terkenal, mungkin lebih lemah daripada kita. Benua timur hebat, tapi, kita akan mati di depan Queen Rat. Kita tidak bisa menangkap Queen Rat. Tapi, jika kita memanfaatkan kedatangan player baru di benua timur, kita akan dapat menembus komunitas monster, sementara Queen Rat terganggu. Mereka tidak hanya bermain-main selama sebulan terakhir. Mereka menyelesaikan semua jenis quest lain-lain untuk menemukan kelemahan Queen Rat. Kemudian, mereka mencapai hasil. Queen Rat sebagian dari kenari emas. Apakah kamu mendapatkan jumlah kenari emas yang dibutuhkan? Ya, aku punya 10. Itu menambah hingga 40. Ini seharusnya cukup. Sial, jenis kenari apa yang begitu mahal? Aku bangkrut, karena membeli ini. Aku juga menghabiskan semua uangku, untuk memainkan game ini. Seperti namanya, kenari emas bersinar keemasan. Rasa dan nilai gizinya, sebanding dengan kacang kenari biasa, tapi efeknya sangat besar. Ketika dimakan, itu meningkatkan semua statistik sebesar 10% selama 1 jam, dan memiliki peluang rata-rata meningkatkan status secara permanen sebesar 5 poin. Itu adalah ramuan buff terkuat, itu juga menunjukkan setengah efisiensi ramuan. Itu adalah hal fantastis, yang ingin dimiliki player manapun. Tapi, harganya sangat mahal. Jumlahnya terlalu terbatas, karena sulit didapat. Itu juga camilan yang dinikmati oleh para bangsawan dan keluarga kerajaan di benua timur. Harga, 160.000 gold. Itu 160.000 gold untuk 1 biji. Ketika dikonversi menjadi won, kenari kecil ini berharga setidaknya 2 juta won untuk 1 biji. Tidak peduli seberapa hebat, efek, eliksir, tidak dijamin. Kecuali seseorang kaya atau kecanduan judi, mereka tidak akan pernah membeli kenari emas. Kita harus memberikan barang yang begitu mahal kepada monster. Hentikan, kita harus menganggapnya sebagai investasi yang layak. Mereka yang meninggalkan Pangea, jelas menggunakan kacang ini.
Kita akan dapat mencapai tujuan yang kita inginkan, jika kita dapat melampaui Pangaya, memperoleh tanah emas. Layak menginvestasikan uang jika mereka bisa mendapatkan satu barang, jabatan, atau keterampilan yang baik. Jika mereka menjadi lebih kuat dan kembali ke benua barat, mereka akan segera menjadi kaya. Para player dipenuhi dengan antisipasi. Kemudian, seseorang mendatangi mereka. Apakah kamu player? Itu adalah pria berambut hitam dengan tubuh kokoh. Tingginya sekitar 181 cm. Bahu lebar, dada rata, dan otot menjadikannya tubuh yang ideal. Tentu saja, pria ini juga seorang player. Namun, ID-nya ditutupi. Itu karena, pria itu menutupi lebih dari setengah wajahnya dengan topeng hitam. Orang ini adalah pemula yang baru saja datang ke benua timur. Target kita datang untuk menemukan kita, bukankah ini besar? Para player bersemangat, tapi berusaha untuk tidak menunjukkannya. Mereka menyapa pria itu dengan sikap sopan. Aku terkejut. Aku tidak berharap bertemu player lain seperti kami di benua timur. Kamu datang jauh-jauh ke benua timur. Jadi, kamu harus memiliki level yang sangat tinggi. Senang bertemu denganmu. Tapi, ada apa dengan topeng itu? Apakah ini item untuk hiasan? Sangat menyenangkan, karena terlihat agak mengancam. Tapi, bukankah tidak nyaman untuk menutupi penglihatanmu? Ada salam dan pertanyaan. Pria itu menggaruk kepalanya dengan canggung. Aku dipanggil penganiaya seksual oleh penjaga, dan dikejar. Jadi, aku harus memakai topeng untuk sementara waktu. Maaf, tapi tolong pura-pura menjadi temanku sebentar. Petik 2 tanda tanya petik 2. Memperkenalkan dirinya sebagai penganiaya di awal pembicaraan. Itu bukan pelecehan seksual, tapi penganiaya. Adakah pencuri yang akan mengakui, jika dia adalah pencuri? Tidak. Fakta jika dia mengenakan topeng dan dikejar oleh penjaga, berarti dia benar-benar penganiaya. Para player malu. Aku sudah mendengar desas-desus, jika ada player yang menganiaya NPC dalam game. Tapi, aku tidak pernah berharap untuk bertemu orang sampah seperti itu. Pria yang merupakan penganiaya, mengenakan topeng aneh yang menutupi separuh wajahnya. Pria itu saat ini sangat kesal. Itu terjadi, setelah dia memijat Yang Fei di pintu masuk restoran Idan. Dia dikejar oleh penjaga saat menuju ke bengkel. Dia dijebak sebagai penganiaya, yang melecehkan wanita di depan umum. Sial, apa ini? Flexibility legendarisnya, itu sangat berguna tergantung pada penggunaannya, tapi risikonya juga besar. Grid menyadari, jika dia harus menyegel penggunaan tangannya di depan umum. Dia menghindari penjaga dengan memasuki kedai minuman, dan menemukan 4 player. Len, Mook, Evan, dan Osihos. Keempat player itu aneh. Karena mereka menyeberang ke benua timur, mereka setidaknya harus memiliki kemajuan ketiga. Tapi, ide dan wajah mereka tidak dikenal, sehingga mereka harus menjadi ranker tidak resmi. Aku bertemu mereka secara kebetulan, tapi aku harus mendapatkan beberapa informasi dari mereka. Grid di masa lalu akan mencoba memanfaatkannya. Tapi sekarang, Grid bisa memiliki hubungan manusia yang cukup baik seperti orang biasa. Apakah kamu tahu tempat berburu yang bagus? Duduk di bar dan lepaskan hatimu. Oh. Mata keempat player itu berbinar. Itu adalah situasi yang sangat bagus, karena mangsa mendekat sendiri. Sulit, karena kami tidak tahu identitasnya. Mungkin dia berjaga-jaga dan menyembunyikan identitasnya dari awal. Para player menekan rasa ingin tahu, untuk menjebak pria itu di topeng. Ya, kami mendapat jackpot besar hari ini. Sejak datang ke benua timur, rasanya seperti berada di surga setiap hari. Kami menghasilkan banyak uang dan XP. Kami tahu banyak tempat berburu yang bagus. Ya, karena kamu adalah player yang terampil yang berhasil mencapai benua timur, kemampuanmu untuk menemukan tempat berburu harus sangat baik. Mata Grid bersinar dari balik tiang. Tempat berburu yang sangat bagus. Tujuan utama Grid di balik datang ke benua timur, adalah untuk naik level. Grid tidak punya pilihan, selain tertarik pada kata-kata ini. Sebenarnya, aku telah berada di benua timur selama kurang dari 3 hari dan tidak tahu banyak. Jika para player mengetahui kebenaran ini, mereka mungkin tidak akan membiarkannya masuk. Grid membuat gertakan. Dia tidak bisa mengekspos situasinya saat ini. Dia perlu bertindak dengan martabat pemimpin Overgearet. Tentu saja aku tahu, beberapa tempat berburu yang bagus. Apakah kamu ingin berbagi informasi satu sama lain? Apa yang dia tahu? Para player tahu, kapan pria bertopeng itu tiba di benua timur. Pemula ini mencoba menipu mereka, tanpa mengetahui jika dialah yang ditipu. Ah, haruskah kami? Itu akan baik untuk kami berdua. Baik, player di tanah asing, harus saling membantu. Itu benar, itu benar. Tempat berburu sangat besar dan tidak akan ada kerusakan, karena menambahkan 1 orang lagi. Para player tersenyum lebar dan berbicara kepada Grid. Kami kebetulan menghabiskan makanan dan minuman kami, sambil berbicara. Kami dengan senang hati akan mengarahkanmu ke tempat berburu. Grid dengan mudah diterima. Boleh juga, nanti, aku akan berbagi informasi tentang tempat berburu denganmu. Para player menyeringai jahat. Mereka meninggalkan kedai minuman dan menuju ke utara, menuju komunitas tikus besar beracun. Grid tercengang. Ah,
Apa, ini tempat berburu yang bagus? Tentu saja, komunitas tikus besar beracun itu, bagus. Tapi, tidak setelah Queen Rat dibunuh. Setelah Queen Rat mati, tikus-tikus besar beracun yang respawn lebih lemah. Level rata-rata mereka turun 30, dan mereka tidak memberikan banyak XP. Aku ingin tempat selain di sini. Grid mendecakkan lidahnya. Heok, apa itu? Mengapa hamster sangat lemah? Sangat menggembirakan. Aku tidak tahu apa yang berubah dengan para tikus, tapi kemungkinan Queen Rat masih kuat. Apakah sihir ilusi telah digunakan pada buah kenari? Iya, tidak ada cara bagi pria itu untuk mengatakan, jika ini adalah efek kenari emas. Bahkan item penilaian teratas, hanya akan menampilkannya sebagai kenari sederhana. Itu bagus jika seorang pemula yang bisa menjadi umpan, telah muncul di depan mereka. Para player yakin rencana mereka akan berhasil. Tentu saja, itu adalah kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang mungkin bagus untuk Grid.